menghidupkan latifah ada caranya, menghidupkan cakra ada caranya, jadi nggak sama. Nah, untuk menghidupkan cakra itu adalah dengan kita sholat. Kalau perspektif dalam dunia sufistik atau metafisik orang Hindu, bangsa Hinduisme, paham Hindu itu dengan yoga. Nah, itu cara mengaktifkan cakra. Tapi kalau dalam perspektif sufistik metafisik dalam Islam itu dengan sholat. Gerakan sholat itu semuanya kalau gerakan sempurna dari A sampai Z, dari takbir sampai salam, itu kalau sempurna itu nyala semua cakra kita. Akhirnya semakin besar tuh lingkaran cahaya kita, lingkaran energinya besar. Nah, maka dari cahaya itu keluar aura positif semua. Akhirnya dimanapun kita berada, semua makhluk akan nyaman dengan kita, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam. Makanya Sayyidah Sitioro Bint Adawiyah, walaupun di hutan sendirian, itu semua alam di situ termasuk habitatnya tidak ada yang menyakiti beliau. Bahkan macan, singa pun di sampingnya beliau. Kumpul sama kayak gitu tuh, karena udah ada pulsan energi yang positif kayak gitu. Nah, makanya kita yang kedua itu cara ngetesnya. Kalau kita ngaku wali atau misalkan ngaku wah saya ini udah marifat, gampang caranya, nggak usah itu kamu di hutan sendirian atau bawa keragunan sama macan, dia makan nggak gitu. Karena semua hewan itu udah marifatnya, itu pegang tuh prinsip. Makanya kenapa hewan itu nggak boleh ngaji, kenapa hewan dan tumbuh-tumbuhan nggak boleh ngaji. Misalkan ayah hewan ngaji pada sholat berjamaah, macan kayaknya kadang-kadang lahir duluan dia, padahal dia mau sholat, singa itu mau ngaji misalkan kayak gini. Misalkan tiba-tiba datang macan dari hutan mau ikut nyimak, lari. kayaknya ini teman-teman bubar semua, padahal dia mau ngaji di sini, mau ikut nimbrung. Nah, jadi kenapa hewan tumbuh-tumbuhan gak boleh ngaji? Karena dalam pandangan ilmu tauhid, semua makhluk selain manusia itu udah marifat, termasuk iblis. Dan yang paling marifat itu iblis, yang paling marifat ke Allah. Cuma dia ngebanggang doang, sombong doang, gitu. Makanya tinggal milih, kita mau seperti malaikat atau seperti iblis. Padahal yang paling marifat, yang paling kenal Allah itu iblis. Itu yang paling kenal sama Allah. Wah, malaikat juga sama dia kok. Makanya ujian yang paling satu ke para imam, ke koordinator dibanding jamaah berat ya kayak gitu. Karena nanti akan diuji dengan merasa jamaah kita banyak, udah punya majelis, kita coba suasana enggak. Makanya kita penting. Makanya kalau saya lebih suka tanya kayak gitu, tanya kamu di mana arahannya buat saya ke majelis, harus bagaimana, daripada nanya Kang gimana ya Ruh orang tua saya malah kayak gitu. Aduh, orang tua mulu kan, leluhur saya, coba Kang Islamkan leluhur saya. Suka ini, maksudnya nggak usah ini, kan udah jelas barometernya. Kalau pengen tahu keadaan orang tua kita di alam sana, kan di hadis sudah jelas, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatin au ilmun yuntafa bihi au waladun sholihin yad'ulah. Itu udah jelas tuh, nggak usah kita ke hakikat, itu udah jelas. Lalu dasar hukum syariat, ketika anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal yang ikuti orang yang meninggal itu. Sedekah jariyah, kayak kita sedekah buat Isra Mi'raj, sedekah buat milad, sedekah buat bangun majelis, buat majelis pusat, sedekah buat yatim. Nah, itu akan masuk tuh, itu yang akan nolong kita dalam kubur. Makanya kita bersyukur di sini, dikit-dikit sedekah, itu harus senang tuh, karena yang jelas akan nolong sedekah, itu yang jelas itu. Mau pengen dipuji, mau enggak, tetap nolong gitu. Tetap nolong gitu, kayak gitu. Sedekah mah karena jelas. Makanya kita jangankan ke ini, bukti kalau sedekah itu sukses gitu, sakti gitu. Jangankan sedekah ke orang lain, ke istri aja kasih emas 2 gram, wah bukan main. Atau apalagi 10 gram ke istri, udah tuh nempel terus ke kita. Itu udah bukti itu kan, apalagi di sana gitu. Makanya ada tips-tipsnya bagaimana berkomunikasi dengan jamaah agar dekat dengan jamaah, berkomunikasi dengan istri, ada tips-tipsnya gitu. Kalau mau berkomunikasi dengan Allah ya
dengan sholat, dengan sering zikir, baca Quran tuh cara komunikasinya kayak gitu. Kalau sholatnya jarang-jarang, apalagi sebenarnya kesiangan, itu susah komunikasinya gitu. Apalagi sholatnya kabur-kaburan gitu kan. Makanya saya buat ya supaya jadi pimpin imam gitu kan, penerusnya. Ya. Tuh, biar istiqomah, karena koordinator masalahnya gitu kan. Tuh. Dicangkang bro, Penerusnya. Kena lagi. dicangkang bro. kabur imam. Itu gimana mau komunikasi dengan ilahi? Labatan domba wae bro, dicangkang bro. Udah saya kena tuman. Yang ngajar wae no. Yang kedua berkomunikasi dengan Rasulullah. Kalau mau berkomunikasi dengan Rasulullah itu dengan sering-sering sholawat sama ikuti sunnah-sunnahnya. Itu caranya tuh, nyampe lah. Insya Allah, asalkan istiqomah, jalani semua sunnah Nabi. Yang ketiga, agar kita bagaimana berkomunikasi dengan guru silsilah. Caranya istiqomah amaliyah. Nah itu, semakin rajin amaliyah, semakin nyampe tuh. Karena yang dilihat oleh guru ruhani itu bukan fisik kita, bukan nama kita di buku daftar nama, tetapi mana yang cahaya rohaninya nyala ke langit. Nah itu yang dilihat oleh mereka. Jadi yai atau guru ruhani akan tahu siapa murid-muridnya, itu tergantung cahaya rohaninya. Nah cahaya rohani ini tidak akan bersinar, tidak akan naik kalau dia nggak istiqomah atau enggak amaliyah. Makanya minimal teman-teman jalankan amaliyah, minimal dikir fondasi sama waqiyah. Jalankan istiqomah. Nah, nanti dia akan mulai naik cahayanya. Nah, itu yang dia akan dilihat oleh guru rohani. Sampai bahkan bukan hanya guru rohani, termasuk aulia yang lain itu akan datang. Wah ini cahaya siapa ini? Wah ini cahaya Pak Diki. Oh iya, itu ngabul handphonenya gitu. Subhanallah. Gimana tuh dibeli kolwat gitu kan? Pantes yang paling nyala itu beliau. Itu yang paling nyala itu. HP-nya nyala gitu. Wih, kata malaikat, siapa tuh nyala? Wah itu padahal kita ternyata kan. pantesan tiap keluar bilik dicas mulu apa Cas ini. mulu. Iya, dan makanya pas keluar bilik. Pas waktu dia cas gitu kan, nyala tuh handphonenya kan. Itu dilihat. Terus kalau mau komunikasi dengan istri, sama, ada metodenya gitu kan. Makanya kita nggak usah dengan kata-kata. Cara komunikasi dengan istri biar dekat dengan kita tanpa kita minta dia nawarin diri gitu. Cukup bawa istri ke pasar beliin dia emas 20 gram aja. Udah tuh cincin apa udah nempel tuh. Itu caranya. Gitu ya. Kita kadang makanya banyak yang itu caranya. Caranya Pak Didik ya. Nah, atau kita kasih surprise gitu kan. Dari toko emas kita kasih emas, tambahin juga 10 lembar di kepalanya Bung Karno semua gitu kan, merah-merah. Dadanya 10 lembar lah gambar Gusti Ngurah Hai kan, yang gocap-gocap itu. Udah tuh isi tuh udah. Itu komunikasi dengan istri caranya kayak gitu. Otomatis. Islam. Otomatis Islam. Otomatis nurut. Itu. Enggak usah pakai kata-kata, diam aja nurut itu. Oh, gue boy. Iya. Rasa bocah jalan-jalan, terus nang pasar Sama wae. jalannya refreshing, bawa shopping, refreshing sama uang, kasih sayang, sama si kuning, udah tuh, aman itu. Dia akan sendiri jauh, wahai suamiku, semua perkataan mas sabdaku itu, dia akan ngikutin, itu tuh. Jadi yang membuat ribut tuh karena kurang itu ini. Makanya kenapa istri nggak dukung suaminya Amalia, karena itu kurang sabarannya gitu kan, jangan sabar dulu. Makanya ya sebulan bisa kan 60 juta aja udah kan, jangan kan sebulan, setahun selesai Amalia dia nggak dukung. Kok mau tinggalin di sini kelaparan ya wajar lah nggak mendukung kan, itu caranya tuh biar istri ngedukung Amalia. Makanya kalau saat istri ngamuk-ngamuk gitu kan, apalagi tanggal tua gitu kan, itu caranya ya jangan dirupiah, dia nggak mau diem. Dirupiah baru diem. Nah, itu caranya. Jadi sih bawa diam ya kalau dirupiah. Dirupiah diem. Nah, terakhir bagaimana komunikasi dengan jamaah biar tetap stabil jamaah kita, enggak dikit-dikit keluar masuk. Kayak bisa aja keluar masuk. Bahkan banyak yang keluarnya dibanding yang masuknya gitu kan. Banyak keluarnya. Ini ada apa? What's problem gitu kan? What's trouble? Apa masalahnya apa? Nah, kalau sama buat jamaah atau teman-teman majelis dulur, komunikasi juga sama, bukan dengan kata-kata. Caranya traktir dia.
Itu caranya. Oh, bos praktis. Traktir tuh jamaahnya. Bahwa kasih dia rokok lah minimal Magnum atau misalkan Suryano gitu kan. Begitu jamaah datang langsung tuh Ibrahim kan. Nih. Satu Gebrakan. slop gitu. Gebrakin. Udah tuh betah dia ngebul semua di majelis. Senang dia di situ. Itu caranya, kita pelit sih kan, berikan yang terbaik. Itu caranya. Traktir mirip pusat bos. Ini mirip 10 ya. Sakit perut lah. Yang terbaik lah. Ya, makanya zamannya bubar. Kita habis wakiyah makanannya mie lagi. Ganti lah menunya, ayam ke daging. Mie lagi. Ya jamaah kesel lah di situ mulu. Nah tadi ya pertanyaan ke ini, dan kayak gitu epilepsi itu ya mekanismenya. Bisa juga orang itu epilepsi karena faktor gangguan jin. Bisa tuh ya. Atau bisa juga karena dikorbankan atau ditumbalkan, itu bisa kayak gitu. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya itu kalau untuk yang epilepsi atau yang autis itu nggak sekedar diruqyah atau dia butuh kasih sayang, dia butuh waktu untuk disayangi. Makanya pernah kan lihat orang gila yang kadang-kadang suka nyakitin badannya gitu kan, karena orang di sekelilingnya nggak ngerti bahasa dia. Kadang gitu kita diam aja gitu, maksudnya pengen ini tapi kan karena nggak paham aja gitu itu tuh kayak gitu. Makanya kita harus ngerti tuh bahasa orang epilepsi tahu tuh, karena kebanyakan mereka itu kurang kasih sayang dari orang tua. Gua bikinin lu kagak mau lu. Makanya kalau saya lebih suka menghabiskan uang untuk menyenangkan istri atau menyenangkan keluarga daripada menghabiskan uang untuk keluarga atau gangguan jiwa. Karena dia tadi gitu ya. Jadi kita kadang kayak gitu, udah istri ngamuk aja, udah stres aja kan, atau keluarga kita baru udah gila baru dibawa-bawa, akhirnya duit habis-habisan. Karena ketika pengen ini ditahan, nggak boleh. Ya pengen ini nggak boleh, kan dia ngebatin, ngelamun, gangguan jiwa, repot kan gitu kan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru habisin duit. Mumpung lagi sehat, ayo habisin kayak gitu. Karena orang itu kalau senang dia sehat, tapi kalau sakit dia akan gangguan jiwa kayak gitu. Nah, kita di Toriko itu ilmu hati, ilmu jangan sampai menyakiti hati buat orang senang. Dan salah satu yang membuat kita punya level tingkat itu kan karena kita itu suruh selalu mendapatkan kebaikan, selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu membuat orang senang. Yang kedua, kita tetap senang ketika sakitin atau dihina orang. Itu rahasianya. Dua yang paling ini. Mana bos? Pertama, kita selalu membuat orang senang. Kayak ini kan Adi. Nah, ini ngaruh. Ini namanya ngerti gitu. ini naik gitu kan. Naik. Gua cek. Ini juga sama, ngerti juga sama sih dengan nih. Sang datuk sama ngerti. Cuman ini sayur bening doang. Sayur bening. Ini sang datuk ini Gus Helmi. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada niatan. Walaupun cuma sayur bening doang gitu. Sama. Ini tanda menenangin orang gitu. Pertama, membuat orang senang, itu rahasianya. Yang kedua, hati kita tetap senang walaupun disakitin, walaupun dipitnah, walaupun dihina, caci maki itu. Senang itu bahasa ininya ridho. Itu senang. Dan hidup itu adalah tentang menerima. Masalah itu sering terjadi karena kita itu nggak pernah menerima. Jadi kuncinya, masalah apa saja, cuma satu kuncinya kalau pengen beres, menerima. Karena hidup itu kan hakikatnya adalah tentang menerima. Bahkan menerima apapun yang tidak kita inginkan dari kehendak Tuhan, itulah hidup. Pahami itu ya. Sekali lagi saya ulangi, ini kunci dari semua masalah hidup. Ketika orang punya masalah A, B, C, D, cuma satu kuncinya, menerima. Karena itu hakikat hidup. Karena hidup ini kan hakikatnya menerima atau hidup. Menerima dengan kondisi apapun, bahkan menerima apapun yang tidak kita inginkan. Udah selesai. Kebanyakan masalah itu nggak pernah kelar karena dia nggak ridho, nggak nerima. Udah sampai kapanpun. Itu kuncinya. Misalkan nih teman-teman miskin, udah ridho dengan miskin, udah selesai. Misalkan kita rumah tangga belum punya anak, ridho, udah beres.
kita rumah tangga misalkan suami kita ada kekurangan, udah terus kekurangannya udah beres. Kalau kita nggak ada kekurangannya, nggak bakal kelar rumah tangga kita. Terima, itu kuncinya. Contoh kecilnya penerimaan. Padahal bawa mobil, wah tiba-tiba di belakang gitu kan, bus Adi nabrak, hancur kan mobil belakang, bininya tuh ketabrak sama Kang Adi kan, malum ke Jambi kan, jalannya kan semua ada di Jambi. Nah, kalau teman-teman ngaku driver sejati, jangan lu ngaku kalau belum ke Sumatera. Semua trek ada, saya bingung di Sumatera itu. Yang ada lurus aja tol itu, gila emang. Pokoknya mah kalau masih di Jawa ngaku, wah saya ini dapat sejati. Tetap kalau belum ke Sumatera jangan dipercaya. Sah atau tidaknya itu driver sejati kalau udah pernah ke Sumatera. Karena semua trek ada. Kalau kita kan tol, walaupun tol ada belok-beloknya ya. Di Sumatera tuh enggak, bener lurus aja. Ada tuh lurus aja. Terus misalkan gini-gini, ya gini-gini terus gitu. Wah. Iya, enggak. Makasih ya. Naik deh. Lantai 3. Makanya kalau pengen langitnya tinggi, lantai 3. Ini atas temulu ya gitu. Lantai 3. Itu semuanya ada. Ya. Semua jalan ada di sana. Paling ekstrim juga ada di sana gitu. Nah, jadi kita seperti itu. Kita ridho. Ketika misalkan pada keluar, alhamdulillah, udah selesai kan, ridho, udah terima. Ini konsekuensi kok, udah jalan lagi, beres. Lihat tuh 8 juta ini kurang gaji. Tapi kan enggak ini. Tadi maaf, ya nggak apa, selesai, udah kan, beres. Cuma kalau misalkan nggak terima, sialan lu, berantem kan situ kan, digantiin mobil mahal lo, ini mobil Mercy lo, gantiin, ribut gitu. Udah digantiin, nggak terima, pokoknya bawa ke polisi. Nah, itu yang sebut nggak terima. Kita anak Allah, kita nggak terima hidup miskin, udah. Tapi kalau hidup miskin, udah tenang. Itu yang membuat kita itu masalah karena nggak ridho. Itu yang Gus Adi, kayak kemarin yang kata Gus Adi itu masalah istrinya, udah ridho aja, selesai. Kalau masih marah-marah, emosi berarti nggak ridho, udah nggak akan pernah kelar. Di rukyah berkali pun nggak pernah kelar orang kayak gitu. Iya, baru kelar. Baru kelar rukyah. Jadi sedikit Mas. Monggo. Berarti cakra itu saya tidak langsung suatu luapan suasana. Jadi tidak dibaca oleh ketika misalnya cakranya kita positif kan itu otomatis kan nggak akan seperti ini ya. Iya. Tapi kalau cakranya suasana hatinya kacau, otomatis kan bisa dibaca oleh bisa itu sendiri. Ya, itu berarti sebagai simbol, kata Iya. simbol. Iya, simbol ya. Makanya dia disebutkan dengan lingkaran. Nah itu yang dibaca oleh iblis aja. Iya. Karena iblis kan baca uap pikiran kita. Makanya tadi kan salah satu anggota cakra kan cakra ajna, cakra pikiran. Ya. Nah, jadi dia sebuah simbol. Nah, hanya kan mengeluarkan aura kan. Nah, kita kan kalau lagi dikir nih, itu kan ada auranya tuh keluar, ada sinar. Karena aura kan ibaratnya kata kita pacikan cahaya itu. Kan ada cahaya nih, kayak matahari kan cahaya. Nah kan suka ada ininya tuh. Nah itu, pembiasaannya namanya aura. Aura itu. Kalau saya gambarkan begini nih, kalau seandainya kita ini bumi, nah aura itu atmosfer. Nah, bumi itu ibaratnya cakranya. Nah atmosfer itu kan ininya, auranya. Kalau buminya bagus, nggak ada polusi udara, nggak ada yang rusak, maka bagus tuh atmosfernya, tidak akan rusak tuh ozonnya. Kayak di Antartika, di Kutub Selatan, itu kan masih bagus, makanya itu langit tuh indah. Kalau pengen tahu langit itu di sana, di Antartika, di Kutub Selatan, karena belum ada polusi, karena nggak ada kehidupan, semuanya es gitu. Kita kenapa langit dirembus? Karena banyak polusi, apalagi industri. Nah ini merusak atmosfer itu. Nah itu yang baca oleh iblis, kayak gitu analoginya. Nah, cuman kan nggak akan ada energi kalau nggak ada yang ditarik. Nah, proses menarik energi itu namanya zikir. Makanya ketika zikir itu kan kita narik, semua kesedot gitu. Negatif positif masuk. Sama masuk. Nah,
Maksudnya lafadz Allah ini buat memfilter, mensaring. Nah, lafadz Allah ini hanya memfilter yang baik-baiknya saja. Nah, kalau misalkan ada yang negatif, dia mental. Itu dahsyatnya zikir. Makanya untuk ada yang nanya, kamu kenapa saya kok zikir kok lemah amat, dia kan ini guys dari pagar besi kan. Itu diantaranya faktornya ketika zikirnya kita mungkin kurang mendapat Allah-nya, nah itu akhirnya semuanya lemah. Jadi gampang aja sih kalau untuk mengetahui apakah ini negatif atau positif, lihat kondisi tubuh. Kalau tubuh kita itu semakin nyaman, semakin kuat zikirnya, berarti masih positif. Semakin yang masuk negatif itu nggak nyaman ke badan. Itu gampang. Kayak beginilah contoh kecilnya. Kalau misalkan Kang Adi di samping misalkan seseorang, orang itu misalkan yang dicintai Kang Adi kuat ngobrol berjam-jam, Kang Adi ketemu pacarnya nggak bisa lama karena sama-sama ada jambi gitu. Atau orang yang dicintai. Nah, tapi kalau misalkan dia energinya negatif, kita sebel ke orang itu, pengen segera pusing. Nah kayak gitu tuh. Nah, walaupun cahaya aura ini nggak kelihatan, tetapi dia akan terasa karena energi itu tidak kelihatan tapi dia terasa. Makanya kan dari semua tadi, walaupun energi itu bentuk lingkaran, tapi nanti dia akan terbagi-bagi menjadi beberapa komponen. Ada energi cinta, energi kasih sayang, energi benci, energi marah, energi ibaratnya tidak ikhlas, energi emosi, energi berpikir negatif, energi victor, energi berkata kasar. Nah, itu semuanya akan keluar dari dia. Nah, itu yang akan kita rasakan. Jadi bentuknya itu dia gaib, tetapi rasanya kita bisa jalan. Nah, kayak gitu. Makanya untuk mendeteksi seseorang itu seperti apa energinya atau auranya, lihat bagaimana rasanya di samping dia. Nah, Gus Adi tinggal rasakan bagaimana rasanya di samping Pak Deki. Kayak gitu aja. Nggak usah kita lihat teropong-teropong. pengen makan. Kayak gitu. Nah, itu caranya. Misalkan Kang Igor bagaimana untuk mengetahui energi di samping temannya. Tinggal rasakan aja bagaimana rasanya. Kalau misalkan saya lihat samping kamu pengen muntah, mual gue, berarti dia energi negatif. Sederhana kayak gitu. Makanya tadi itu tidak usah tanyakan ke saya karena pertanyaan ada kita sendiri, jawab sendiri. Atau misalkan Kang Adi pengen tahu, kenapa tubuh saya ini sebetulnya apakah banyak jinnya atau malaikatnya? Itu gampang, Banyak jinnya. nggak ada jinnya yang pasti. Makanya saya selalu bilang kalau medium buat konten YouTube yang sifatnya level kita aja, jin, setan, iblis, siluman, itu aja yang kita panggil. Kenapa? Karena kelakuan kita mirip setan semua. Kita lebih ke sana. Ilmu setan. Nggak ada yang kayak malaikat, nggak ada. Kelakuan kita jin, setan semua. Itu yang kita itu aman. Karena kalau kita nyalahin jin, semua setuju di Indonesia gitu. Pasti setuju semuanya. Karena semua penyakit pasti nyalahin jin. Setuju. Makanya aman. Makanya konten-konten sifatnya jin itu disukai sama Indonesia gitu kan. Padahal bohong-bohong, kunti pocong gitu, mereka senang, tetap senang aja kayak gitu. Agak diaham. Oh iya. Seperti biasa kalau udah ada Surya Paloh kita pindah ke sana. Waduh. Ini bawa lagi. Kayak tadi udah 85% ini. Alhamdulillah. Itu kayak rokok kan, itu kayak rokok itu. Ya itu ini kan. Apa ini satu?
Oh, iya. Iya. Itu usang orang ada musuh beruang. Iya semua. Tisu. Sepuluhan gua kira dulu. Alhamdulillah. Bener bosannya kenapa kali? Padahal sering ketemu tiap hari, nggak ada bosan-bosan. Itulah itu. Pada kita tengah-tengah sini. Iya, enggak. Jadi saya mah kalau selepas saya malu saya. Ini di samping terus ada. Saya malu Bang. Saya kan nanti buat ini pantul-pantulan. Oh gitu. Iya, pertemuan cahaya. Kita udah pernah cakap pertemuan cahaya. Tantar. Sakra ini ya. Iya. Edisi spesial ini. Si malam terakhir, Intinya daripada inti. ini malam terakhir, ini malam terakhir. Gerakan dikir-dikirnya, gerakan sholat. Karena ini yang paling inti. Yang paling ending-endingnya. Ini bakal yang paling utama. Kan kalau yang kemarin kan masih babnya mukadimah aja, biasa. Sana kemari. Bahas cinta lah, bahas penyakit. Jadi untung bisa dia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bismillahi ala nuri wa nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala at-taurat ala jabalit tur fi kitabim mastur. Alhamdulillahi wa bil ghina'i madhkur wa bil 'izzi wa jalalin mashhur wa ala saradar nazaimna wa zalimina mashhur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyatil adiyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadkuruni adkurkum washkuruli ala takfurun. Wa qala aydan lupa itu bukan Rasulullah ya. Kalau Allah Ta'ala fadkuruni adkurkum washkuruli ala takfurun. Wa qala aydan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita semua bisa kembali bersilaturahmi, berkumpul bermujahadah dari tempat ini yang insyaallah dalam keadaan semoga rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya meneruskan kajian di malam ini dari mulai awal dari episode pertama atau dari part pertama sampai sekarang, mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari penyampaian maupun dari kajian sampaikan dari teman-teman semua, termasuk kepada penonton semua di channel Kunci Ireng ini. Bila ada kesalahan, pasti banyak kesalahannya, karena dari al-fakir yang penuh dengan dosa dan kebodohan ini mohon dimaafkan. Sehingga jika banyak ilmu atau bahasan yang salah atau jauh dari kebenaran, mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak mewakili semua kebenaran, hanya Allah yang Maha benar. Jadi kalau ada yang salah tidak usah dikomentari, ini hanya sekedar kita sharing saja.
dijadikan sebagai apapun dan lain-lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini akan membahas tentang masih seputar sebagaimana telah kita ketahui dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita ini terdiri dari dua lapisan. Pertama lapisan tubuh jasmani yang sekarang kelihatan, saya pakai baju merah sama sarung putih, peci putih ini seperti ini apa adanya gitu ya. Nah, ini namanya lapisan tubuh jasmani, artinya kelihatan. Nah, jika lapisan tubuh jasmani saja itu berlapis-lapis, banyak lapisannya, dari mulai lapisan darah, tulang, terus mata, panca indera yang disebut dengan struktur anatomi manusia. Apalagi yang kedua, lapisan tubuh rohani itu lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, dan lebih rumit. Dan yang paling sempurna itu lapisan rohani, karena semuanya ada. Dan itu yang paling berpengaruh kepada jasmani, karena lapisan jasmani ini tidak akan berfungsi, tidak akan bergerak, tidak akan ada aktivitas, tidak akan ada kegiatan kalau tidak ada unsur rohaninya. Jadi rohani yang main, ibaratnya behind the scan-nya gitu. Kalau dalam keluarga itu yang main tuh istri, nah kayak gitu. Dia kan nggak kelihatan, tapi yang ngatur. Kita ibaratnya suami itu kayak tubuh jasmani, tetap yang main tuh nih Kapolda nih. Yang main tetap gitu ya. Karena ibaratnya kita ini presiden seorang suami, istri banyak PM, tetap yang main itu PM. Nah, jasmani ini gerak gimana rohani? Rohaninya mati, udah mati juga jasmani. Gitu. Nanti untuk mengetahui seperti apa kondisi rohaninya, itu akan kelihatan dari kondisi jasmaninya. Seperti orang autis, epilepsi, terus yang jahat, baik, terus orang yang dimanapun kondisinya dari jasmaninya itu menandakan kondisi rohaninya. Jadi mudah ya, biar nanti teman-teman semua tidak heran, oh, kenapa ya orang ini begini, A, B, C, D. Nah itu karena rohaninya. Nah, dari sekian lapisan tubuh rohani ada yang disebut dengan istilah cakra. Yang namanya rohani itu pasti nggak kelihatan, maka semua lapisan rohani juga nggak kelihatan, termasuk diantaranya adalah cakra. Nah, setiap manusia itu ada cakra, ada latifah, ada aura dan lain-lain. Nah, kita pada saat ini membahas tentang cakra. Berbicara cakra itu tidak akan lepas dari bicara aura dan nggak lepas dari latifah, karena ini satu frekuensi mereka, satu media, satu tempatnya sama tapi beda-beda kayak gitu. Maka nanti kita akan ngebahas satu persatu antara cakra, aura, sama latifah, sama yang lainnya, dan bagaimana menghidupkan antara ketiganya, menghidupkan cakra, menghidupkan aura, sama menghidupkan latifah, karena ini satu paket mereka, nggak bisa dipisahkan ini. Seperti aku dan dia gitu ya, seperti aku padamu, nah, itu nggak bisa dipisahin tuh. Kayak gitu. Di mana ada cakra pasti ada aura di situ, tapi bukan aura kasih. Bukan, itu lain lagi ya. Nah, Kang, apa sih cakra itu? Kami sering dengar, tapi nggak tahu apa sih cakra itu. Taunya di Naruto itu kan. Taunya Naruto, wow, serang, tank, guys. Gitu. Sebetulnya walaupun itu di Naruto atau di film-film kartun, itu udah ada gambarannya sebetulnya. Cuman kita akan perjelas lagi lebih detail pengertian cakra atau definisi cakra. Ya, ini sangat penting kita bahas gitu ya, karena nanti akan ada kaitannya dengan kelakuan sehari-hari, terutama energi gitu. Nah, dari bahasa Sanskerta ini, cakra ini dari bahasa Sanskerta yang artinya roda. Kalau bahasa Arabnya asyakiratu. Jadi ini cakra dari bahasa Sanskerta. Bahasa Arabnya asyakiratu. Bahasa Inggrisnya adalah chakras, gitu kan. Nah, artinya roda atau lingkaran atau
pusaran atau medan energi, atau ibaratnya akumulasi energi. Jadi dia kumpulan energi, cakra itu kumpulan energi. Jadi kalau dilihat secara mata rohani itu dia kayak lingkaran. Nah, kan kalau pernah lihat Dragon Ball atau Vegeta itu kan suka wush 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 gitu. Nah itu kayak gitu, cakra itu kayak gitu. Ya, analoginya kayak gitu. Ya. Jadi walaupun nggak kelihatan, dia itu ada. Kenapa nggak kelihatan? Karena cakra ini bagian dari lapisan bioplasmik. Bio itu artinya hidup, plasmik itu unsur zat. Dalam fisika itu unsur keempat. Kan unsur dalam fisika itu ada 4. Yang zat, cair, padat, gas, sama plasma gitu. Ada 4 tuh kan zat itu. Zat padat, cair, gas, sama plasma. Nah, kelihatan seperti plasma sel gitu kan, kayak lendir gitu kan, kelihatan tuh dia bening kayak gitu tuh. Nah dia kayak plasma. Jadi cakra ini sama kayak kita, cetakan tubuh kita lah, kayak bentuk lapisan kita tapi rohani dia. Kalau di uang itu teman-teman ada namanya istilah master king. Jadi itu kayak gitunya tuh. Jadi sebelum cetak uang dia kayak gitu, jadi master kingnya gitu. Nah kalau dalam tubuh kita itu nama cakranya itu masternya manusia, sama kayak gini bentuknya gitu, cuman dia lapisan rohaninya kayak gitu. Jadi satu master king uang itu dia bisa menciptakan jutaan uang, miliaran gitu pada satu doang. Nah, kartunya lah gitu. Iya, master kingnya. Nah, master cardnya ya namanya. Master cardnya ya. Nah itu kalau dalam uang tuh. Nah kalau dalam tubuh kita tuh cakranya gitu, master cardnya manusia gitu. Nah jadi pengertian cakra tadi udah jelas, roda atau lingkaran atau pusar energi. Makanya disebut juga istilah roda kehidupan. Karena hidupnya dengan roda kehidupan. Kadang di bawah, kadang di atas, berputar. Nah, semakin bagus energi yang masuk, maka bagus juga yang akan keluarnya. Kayak gitu. Namanya akumulasi energi atau kumpulan energi, pasti kan nggak mungkin ada akumulasi energi kalau nggak ada yang ditarik. Jadi kalau dimakan tuh kumpulan energi itu kayak terminal, semua mobil datang ke situ, ngumpul semua di situ, terus ada yang keluar. Nah, jadi proses masuknya energi itu yang kita tarik itu disebut dengan zikir. Karena di saat kita berzikir itu lagi nyedot energi. Orang nih kalau lagi berzikir itu dia akan mengambil semua energi. Jangankan lagi berzikir, teman-teman lagi tafakur aja, lagi misalkan lagi muhasabah, lagi refleksi atau relaksasi, itu lagi secara rohaninya kita lagi menyedot energi kayak gitu ya. Makanya kalau dalam istilah orang Hindu atau dalam perspektif metafisik orang Hindu, untuk mengaktifkan cakra mereka dengan latihan yoga. Tuh kalau perspektif orang Hindu. Terus meditasi, yoga, terus kita kayak orang zaman dulu seperti moksa, itu sebutannya untuk membentuk cakra. Dia semakin besar, makin gede, kekuatan makin besar. Makanya kenapa dia berwibawa, dia bijak gitu, karena dari cakranya. Jadi kelihatan cakranya seperti apa dari karismanya gitu ya. Kita udah segan gitu karena besar cakranya, kita takut gitu kelihatan dia karena dia kebuka cakranya gitu. Itu secara ininya, secara realnya gitu. Nah, nanti namanya pusat energi itu ada yang kecil, ada yang besar, tergantung seberapa kuat dia latihan untuk membesar cakranya itu. Nah, jadi kalau dalam perspektif sufistik orang Hindu, mereka dengan yoga, meditasi, relaksasi, atau mereka tirakat siang malam, bahkan mereka moksa itu, dan yang lain-lain lah, itu namanya bentuknya kalau perspektif mereka. Tapi itu nyata, emang akan ngebentuk cakra, karena kan cakra itu lebih umum. Beda dengan Latifah khusus nih, karena dia khusus nanti bahasannya. Ini umum, artinya semua orang bisa, mau orang Hindu, mau non Islam yang lainnya, mau Buddha tuh bisa semuanya.
kecuali latifah, kalau itu hanya orang toriko. Jadi ada yang umum, ada yang khusus, kayak cinta ya. Itu bagus ya. Pak Jeki langsung. Langsung. Kayak masalah cinta, semua orang bisa cinta, semua orang bisa untuk cinta. Orang Islam bisa, non Islam bisa. Beda dengan ma'rifat kan, kalau ma'rifat itu orang hal tertentu yang bisa. Makanya disinilah keuntungan orang Islam, kita semuanya bisa gitu. Apa yang mereka bisa kita bisa, tapi apa yang kita bisa tidak akan bisa oleh semua orang, karena Allah menspesialkan keilmuannya. Ilmu Allah hanya buat orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, agama yang aku ridhoi ya hanya Islam. Makanya semua keilmuan dari mulai syariat, hakikat, dan yang lainnya semuanya hanya untuk orang Islam, kayak gitu. Dan hanya orang tertentu saja yang mau mempelajarinya. Nah, kembali ke bahasan cakra. Terus Kang Apud, kalau mereka dengan cara yoga, terus orang Islam bagaimana caranya gitu ya? Kami juga pengen cakra ini bisa bangkit atau bisa menyala. Nah, kan karena cakra ini sifatnya itu potensi atau kayak bahan mentah. Jadi walaupun teman-teman semua ada cakranya, ada latifahnya, ada rusukmanya, tetap kalau nggak diaktifkan atau kalau nggak dihidupkan, dia nggak akan berfungsi, nggak akan berfungsi dengan maksimal. Itulah yang disebut kita itu dikasih fasilitas tetapi tidak menggunakan dengan baik. Kalau kita menggunakan semua yang Allah berikan, kita gunakan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya akan tercipta insan kamu, makhluk yang sempurna. Nah, itu kalau semuanya hadir, semuanya diaktifkan. Nah, jika dalam perspektif sufisme atau metafisik, orang hidup dengan yoga, meditasi, refleksi, relaksasi, dan lain-lain. Nah, dalam Islam lebih sempurna lagi, yaitu dengan sholat ya. Nah, semakin teman-teman rajin sholat, sholatnya benar, sholatnya rapi, sholatnya indah, dari mulai takbir sampai sujud, nah itu cakranya akan hidup tuh, akan menyala, dia akan berputar dengan bagus. Semakin bagus nanti cakranya berputar dengan indah dan semakin besar energi cakranya, maka akan melahirkan aura yang bagus lagi, kayak gitu. Nah, itu dengan sholat ya. Kok bisa dengan sholat? Karena titik cakra juga ada di titik gerakan sholat, kayak gitu ya. Sehingga kalau teman-teman bagus sholatnya, bagus juga cakranya, bagus cakranya, bagus juga nanti auranya, sehingga akan menyaksikan keajaiban sholat, kayak gitu. Semakin sholat juga jarang-jarang, apalagi sebenarnya kesiangan gitu ya, tuh jangan berharap tuh bagus cakranya gitu kan. Makanya hidupnya bermasalah terus, dengan jamaah nggak pernah harmonis, dengan istri nggak pernah harmonis, dengan masyarakat ribut terus, utang banyak ribet, karena tadi nggak hidup cakranya, nggak hidup latifahnya, nggak hidup ruhnya, nggak hidup sukmanya, nggak hidup bagian-bagian lapisan rohani yang lainnya. Nah, jadi dengan sholat. Kenapa dengan sholat? Karena anggota atau titik cakra itu ada di organ gerakan sholat. Emang lalu berapa lah cakra itu jumlahnya? Cakra itu kalau total seluruhnya itu banyak, ratusan, ada sekitar 300 lebih titik cakra itu. Tapi yang paling utama ada 7, sama dengan jumlah sukma ada 7, sama dengan latifah ada 7. Nah, cakra juga ada 7. Nah, cuman posisinya dia beda gitu ya. Posisi cakra itu nggak sama dengan posisi latifah, walaupun sama-sama ada 7. Nah, emang kan di mana aja cakra itu titik-titiknya? Titik pertama cakra itu ada di paling bawah, namanya cakra dasar. Itu adanya antara
anus sama kelamin, tengah-tengah dia, tepatnya di ekor manusia. Nah, itu cakra dasar tuh. Nah, jika cakra kita itu baik atau bercahaya, maka cakra itu akan membentuk kita menjadi lebih optimis. Tapi kalau cakra dasar itu kita rusak, kita pesimis. Itu ngaruh tuh ya. Nah, tinggal lihat aja kalau orang pesimis hidupnya, terus pemalunya berlebihan, berarti cakra dasarnya itu rusak. Tapi kalau cakranya nyala, dia optimis. Tuh ya. Nah, yang kedua, cakra seks atau cakra yaitu cinta. Nah, itu tempat untuk manusia bisa mengekspresikan cintanya. Nah, kayak tadi kan, cakra itu kan energi kan. Energi apa? Energi cahaya. Cahaya itu yang akan membuat kita hidup. Setiap manusia, setiap makhluk, semua makhluk Allah itu ada cahayanya. Karena cahaya itu adalah energi. Tanpa cahaya, maka tidak ada kehidupan, tidak ada pergerakan, tidak ada yaitu aktivitas. Itulah adanya cahaya. Nah, pasti teman-teman udah mengenalkan apa itu cahaya. Cahaya itu secara ilmiah artinya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 380 sampai 750 nanometer. Itu cahaya itu pengertiannya secara ilmiahnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Cahaya itu artinya gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya itu dari 380 sampai 750 nanometer. Gelombang itu namanya cahaya. Jadi ada ininya kalau secara ilmiahnya, fisikanya gitu, kayak gitu. Kayak suara aja kan. Suara pun gelombang. Nah, kayak Pak Willy misalkan berbicara, itu gelombang deh. Kalau misalkan Pak Willy lihat di handphone dengar musik kan, itu kan di equalizernya ada yang gini-gini tuh. Nah, itu gelombang tuh. Kalau tinggi dia tinggi lagi tuh. Kalau pelan rendah naik lagi misalkan ya Nabi, wah tinggi. Salam Allah, turun lagi tuh, itu gelombang. Sama cahaya, semakin cahayanya besar, semakin besar, itu gelombangnya makin tinggi lagi. Semakin kecil kecahayaannya, kecil lagi dia. Nah, kayak gitu. Makanya cahaya juga disebutnya gelombang elektromagnetik, ya. Yang mana gelombang cahaya ini dia tidak butuh media atau tidak butuh medium, karena cahaya bisa menembus semua dimensi, seperti cahaya langit, cahaya matahari menembus bumi tanpa harus melewati media, artinya melewati semua atmosfer, melewati semua lapisan-lapisan di ruang angkasa. Itu cahaya itu, ya. Nah, cakra juga sama. Cakra itu artinya mengumpulkan akumulasi energi. Energi apa? Nah, itu tadi energi cahaya. Jadi cahaya kita tarik ke tubuh kita, maka akan menjadi akumulasi ini cahaya. Apa itu energi? Energi itu artinya adalah daya atau suatu usaha untuk bisa melakukan satu aktivitas. Itulah energi namanya. Tanpa energi kita tidak akan bisa hidup. Energi itu ada cahaya tadi. Makanya cakra ini kalau dalam pandangan Islam, bahasa Al-Qur'an ini adalah Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu power langit dan bumi. Cahaya. Nah, mekanismenya cahaya itu adalah malaikat, power. Makanya murabi ruhi kita selalu mengatakan power itu adalah malaikat. Malaikat itu cahaya kan? Cahaya itu adalah power, energi kan gitu. Nah, kalau bahasa Sanskerta sakra gitu. Bahasa Islamnya adalah nur. Jadi nur itu bahasa Islamnya. Bahasa hakikatnya itu adalah malaikat, power. Bahasa Sanskertanya adalah cakra. Paham ya? Nah, kumpulan cahaya namanya cakra gitu, dikumpulkan. Nah, itu ditarik. Akhirnya semakin besar. Nah, dengan cahaya itulah kita bisa ada kehidupan. Nah, setelah tadi dalam firman Allah nur samawati wal ardi, Allah itu cahaya langit dan bumi, artinya semua dalam genggaman Allah, semua dalam cahayanya ilahi.
Nah, cahaya Allah ini dimasukkan ke cahayanya Rasulullah SAW yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, ini ya, biar kalau kita dari awal nih di rutinnya, biar nyambung ke cakra gitu. Pertama dari Nur Muhammad Ilahi dulu, atau Allahu Nur Samawati wal Ardi, terus ke Nur Muhammad. Makanya yang pertama kali yang Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan alam semesta, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nah, dari cahaya Muhammad ini, dari Nur Muhammad inilah baru Allah ciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk kita. Kita ini semua tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya orang yang paling bodoh, orang yang paling gak tahu terima kasih, orang yang gak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Minimal kita bersolawat itu karena itu, tanda terima kasih. Karena kita ini hadir, kita ini ada, dunia, surga, neraka dan lainnya itu semua tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad, sesuai dengan hadis kudusinya. Dalam hadis kudusi disebutkan bahwa dalam hadis itu disebutkan laulaka lamma khalaqtul aflaq, kata Allah. Laulaka, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kekasihku. Dua kali tuh. Kalau lau udah ketemu lau dua kali, udah itu menunjukkan tauhid yang benar-benar kukuh gitu. Artinya sebuah kepastian. Laulaka, kalau bukan tanpamu wahai kasihku Rasulullah Muhammad. Laulaka dua kali, kalau bukan tanpamu lamma khalaqtul aflaq, aku tidak akan ciptakan seluruh semesta ini. Jadi kalau bukan ada Muhammad, nggak ada, gitu ya. Makanya di surga juga, padahal yang pertama kali ada Nabi Adam, sama manusia, tapi di surga udah ada pintu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam nanya, ya Allah ini siapa Muhammad ini? Itu adalah kekasihku, nanti itu Nabi terakhir. Pengen tahu kan, Masya Allah. Coba ya Allah, aku pengen tahu Muhammad itu. Akhirnya ada Nur Muhammad gitu. Ketika Nur Muhammad itu Allah perlihatkan di belakangnya Nabi Adam, itu malaikat semuanya ke belakang karena melihat nurnya Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Allah coba lihatnya ke depan. Pas ke depan pindahin, itu malaikat pindah semua ke depan. Nah, akhirnya dari Nur Muhammad itu turunlah ke Nur Nabi Adam. Nah, disitulah awalnya timbullah cakra gitu. Jadi cakra itu adalah pusat energi, kumpulan energi cahaya yang datang dari nurnya Muhammad itu, dari cahaya Allah masuk ke cahaya Nabi Muhammad, masuk manusia. Nah, baru kita bisa hidup. Kita itu bisa hidup karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa hidup, nggak ada aktivitas. Cahaya ini maksudnya bukan sekedar cahaya ini, dohirnya emang cahaya dohirnya, tapi implementasinya adalah cahaya itu ke perbuatan, ke aktivitas. Contoh nih, yang dimaksud Nur Muhammad, yang dimaksud dengan cahaya dalam diri kita, yang Allah pancarkan ke dalam diri kita dari pancaran Nur Muhammad, seperti hewan. Itu kambing, karena ada cahaya ilahi, karena ada cahaya yang Allah pancarkan, itu kambing makannya rumput. Nah, itu maksud cahaya itu kayak gitu, paham ya? Itu kalau misalkan kambing melihat daging, dia nggak mau karena ada cahaya di situ. Nah, dia makanya hanya pengen rumput saja, sehingga makannya daging karena dia hewan herbivora, karnivora kan. Nah, kambing, nah seperti itu, tergantung jenis bentuknya, ada omnivora, herbivora, karnivora. Sama manusia, Kang Igor, karena Kang Igor ini ada cahaya Nur Muhammad sehingga terbentuk menjadi cakra karena sering dilatih dengan sholat, maka kalau ada cahaya pasti suka sama wanita. Tapi kalau cahaya ini nggak ada, itu suka sama jenis. Nah, kalau teman-teman suka sama jenis, berarti itu cakranya hilang. Nah, berarti nggak ada cahayanya. Tuh Kang Igor suka sama Pak Deki gitu kan. Nah, itu berarti Pak Deki kan. Sekarang lagi selingkuh sama Gus Adi kan. Muro nih. Jadi kalau orang itu suka sama jenis, berarti dia bertabrakan dengan fitrah.
dia berarti cahayanya redup. Itu. Orang semakin sesuai dengan cahaya dari Nur Muhammad, dari Nur Ilahi, sampai terbentuk cakra dalam diri kita, karena cakra pusat energi, maka dia hidup akan indah, akan dimudahkan, akan sesuai dengan fitrahnya. Makanya kan ruang angkasa galaksi kan, walaupun itu banyak, ada Saturnus, ada Venus, ada Merkurius, Mars, Jupiter dan lain-lain, ada asteroid, ada semacam aneka planet lah. Tapi dia nggak bertabrakan karena ada cahaya ilahi di situ. Paham ya dengan cahaya itu? Atau misalkan Kang Dedi ketemu Pak Surya karena ada cahaya, bawa rokok nih Kang Surya rokok. Nah itu namanya cahaya. Nah, ini karena Gus Adi ada cahaya, bawaan saya Nestle gitu kan. Karena ada cahaya. Ini kalau nggak ada cahaya, cahaya kopi, cahaya roti. Artinya ada cahaya, timbullah kebaikan. Nah kalau orang itu misalkan sukanya ngebully, menyakiti orang, berarti cahayanya nggak ada, cakranya redup. Itu nggak ada cahayanya berarti. Nah kayak gitu mekanismenya ya. Nah kembali ke tadi, kayak kita. Nah kenapa tadi ada yang kedua cakra seks? Karena ada cahaya tadi, akumulasi energi. Yang kedua cahaya seks artinya timbullah cinta, timbul regenerasi. Karena tadi ada aktivitas. Kita mencintai lawan jenis, mencintai istri kita ya. Ingat istri kita ya, bukan di tetangga ya. Naik yang ketiga, cakra perut. Nah, dari mulai cakra dasar, cakra seks, cakra perut. Ini kalau cakranya bercahaya, berputar dengan maksimal, maka kita akan benar-benar hidup kita itu lebih nyaman. Kita selalu hidup kita bahagia, tidak pernah stres, tidak pernah frustasi, karena stabil. Tapi kalau cakra perutnya ini bermasalah atau cahayanya redup, maka dia akan mudah marah, dia mudah kesal, dia mudah temperamental, gak ada kenyamanan dalam hidupnya. Nanti cakra perutnya mati. Naik ke atas, cakra dada, atau disebut juga cakra kelenjar timus. Nah, posisi cakra dada ini sama letaknya dengan latifatul akfa di sini, pas nih, dada, tengah-tengah dada. Ini dalam ilmu biologi di sini ada namanya kelenjar. Kan dalam tubuh manusia itu banyak kelenjar, banyak sel. Nah, dari sekian banyaknya kelenjar, ada kelenjar yang paling utama namanya kelenjar timus. Ini di sini adanya. Nah, ini kalau disentuh, diginiin aja, dia akan menstimulasi imun kita, sehingga kita tidak akan gampang sakit. Kita akan selalu sehat, stabil lah. Nah, tapi kalau jangan disentuh, dia gampang sakit. Nah, itu baru disentuh doang. Nah, dalam ilmu ruhani ada lapan Allah di sini. Nah, ketika diketik lapan Allah di sini, itu lebih kompleks lagi, lebih sempurna lagi manfaatnya. Itulah sentuhan. Makanya kan kita soal istilah lagi marah, sabar, sabar, tenang Pak ya, tenang. Ya. Nah, yang sabar ya toh. Yang sabar. Itu buat menstimulasi tadi, biar kita itu yang sabar. Sabar. Kalau misalkan yang pusing ini, makanya kata sabar. Itu kan refleks tuh, itu refleks. Itulah energi touching, energi sentuhan. Sama, mana yang misalkan kantongnya ada kosong gitu. Sentuh. Sentuhan itu satu energi. Nah, setelah dari dada ini untuk menstabilkan, yaitu termasuk kasih sayang, kelembutan, simpati, empati, peduli itu di sini. Kalau cakra ini hidup, dia akan peduli, dia akan empati. Kayak gitu ya. Termasuk kayak ini Gus Adi juga sama. Karena ini peduli, ada seberuang. Cuma seberuang ini gak sesuai dengan iklannya gitu kan. Dia kan naga gitu. Kan harus sesuai, malah naga iklannya. Itu kalau kita latifah cakra dada kita ini